Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi nih bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Dan tentunya kita masih di topik yang sama nih pemirsa, membahas seputar sabar yang tadi kata Pak Ustadz luas sekali maknanya nih. Dan tentunya kalau maknanya luas itu tandanya kita banyak juga ya pertanyaannya nih ya. Betul. Untuk kira-kira biar bisa tahu nih pemirsa yang ada di rumah sabar itu ternyata seperti apa nih ya. Nah kita langsung lanjut, tadi ada yang kepotong nih pemirsa, ada yang nanya. Dan ternyata itu salah satu cara belajar sabar juga Harus nih. sabar, betul Iya, banget. mau tanya apa nih Shay? Jadi kan Pak Ustadz ya, aku tuh sebagai mahasiswa yang gitu banyak sekali, bukan banyak ya, tapi males lah gitu ngobrol sama orang-orang. Kadang kalau mau ngobrol tuh suka pengen marah-marah aja gitu. Ada aja orang yang nyebelin. Nah, gimana sih Pak Ustadz dengan sikap sabar akan mungkin mempengaruhi hubungan sosial aku gitu dalam kehidupan aku sehari-hari nih Pak Ustadz? Betul, bahwa gini, kalau dalam hadis ya, kalau kita bicara hadis di Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dalam kitab Bukhari itu mengatakan bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat di antaranya. Di antaranya. Nah, ketika kita itu sangat diperlukan oleh orang lain, berarti di sana kita tuh sedang dididik oleh Allah menjadi orang yang paling bermanfaat. Cuma korelasinya sekarang terkadang diri kita sendiri mungkin dibutuhkan oleh orang lain ya. Betul, betul. Dibutuhkan orang lain tapi tiba-tiba kita jadi kesal sendiri. Iya. Oleh gimana? betul, Padahal betul oleh Allah itulah pendidikan pertama bagi diri kita itu, bahwa Allah sedang mendidik kita itu menjadikan tadi orang yang berguna di antaranya. Mungkin Allah membutuhkan, bukan Allahnya yang membutuhkannya, tapi dalam dalam tanda kutip ya, Allah ingin menjadikan kita menjadi satu bagian orang yang betul-betul bisa menginikan yang lain gitu. Oke, seperti itu. Nah, kita lebih lanjut nih ya membahas seputar sabar nih Pak Ustadz. Iya. Aku punya pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sabar ya menghadapi pertanyaan Insya Allah. kami. Oke Pak Ustadz. Nah, kira-kira gimana nih Pak Ustadz, mengapa sabar itu dianggap sebagai kunci kesuksesan dalam Islam tuh Pak Ustadz? Betul. Kenapa tuh? Gini, yang tadi dalam ayat saya sampaikan ya, ternyata sabar itu menjadi, kalau di dalam pendidikan Islam itu dia menjadi suatu tingkatan kemuliaan yang paling tinggi. Oke. Coba lihat Rasulullah ketika beliau dihina, beliau dicaci maki lah, dibullying, kalau istilahnya dibully gitu ya. Betul. Dididik oleh Allah. Mohon maaf saya pakai perkataan pendidik itu karena ternyata di sana ada uswatun hasanah ya dalam diri Rasulullah itu, supaya beliau bisa menjadi orang yang tadi memiliki kemuliaan, itu kesabaran tadi. Sabar. Makanya sabar itu seling identik itu dengan tadi ya, kejadian-kejadian biasa di dalam kehidupan. Iya, benar Menyusun banget. kayak seperti Yuda bangun sholat, bisa nggak tidak tidur setelah sholat subuh? Iya, oke. Bisa nggak mandinya itu tepat jam sekian? Oke. Itu dalam kaidah ulama, para ulama itu, kalau kita bisa seperti itu saja udah luar biasa. Oke, berarti Udah luar biasa ketentraman hidup kita, berarti kita bersabar terhadap sesuatu. iya Luar benar. biasa. Berarti aku harus memperbaiki hidupku lagi nih Pak Ustadz. Soalnya biasa nih kalau udah hari libur aku mandinya suka jam 9 pagi. Biasanya jam setengah 7 jadi jam 9. Berarti kalau bisa setiap hari sesuai dengan biasanya mandi jam berapa Pak Ustadz ya? Bagusnya begitu ya Kak. Gini, saya pernah mendengarkan satu ini dari ulama tertentu ya, ulama kita yang sangat saya hormati lah gitu ya. Dia mengucapkan tadi bahwa segala sesuatu yang kecil saja kita lakukan asal itu kita senang dan bahagia. Betul. Seperti tadi mandi pagi jam 6 misalkan. Betul. Saya senang setiap hari mandi pagi, saya senang gitu. Wah. Ketika saya bilang senang, itu berarti ada refleksi dalam dirinya, dia sudah mengikuti dengan satu kaidah ya, ilmu sabar tadi. Betul Pak Ustadz. Ya seperti itu Syekh ya. Nah sekarang aku nih yang salah ngomong, tadi kamu bilang seperti itu Yuda. Sekarang seperti itu Syekh. Saling-saling refleksi aja nih sebenarnya nih Pak Ustadz ya. Bersama penonton juga nih ya, penonton Amin. kita sama-sama Selamat. belajar nih ya.
Penonton juga harus selalu sabar nih ya menghadapi Amin. kami yang seperti ini. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih Shay. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Karena jujur aja ya, ternyata aku bisa dibilang orang yang tidak punya sabaran ya. Ada sepertinya Pak Ustadz ya, tapi mungkin belum terlalu kuat sabarnya. Betul, karena aku tuh sering banget loh Pak Ustadz. Nggak sering juga sih. Aku tuh pernah ada konflik nih sama temen ya. Iya, iya. Dan itu tuh waduh, konfliknya tuh bikin aku memuncak emosi. Wah, kira-kira apa sih Pak Ustadz peran Baik. sabar untuk ya mengelola konflik aku dengan teman-teman aku Gini, itu? betul. Rasulullah mengajarkan itu di dalam kitab. Kalau kita menemukan hal demikian, itu lebih baik kita mengalah. Sudah. Lebih baik mengalah. Karena dalam hadis itu, perdebatan dua orang Mm-mm. itu akan menjadikan dua-duanya ini jadi nggak bagus. Maka kata Rasul, lebih baik kita yang paham ilmu dan mengerti ilmu itu, kita menghindari. Menghindari. Konflik itu kan sebenarnya terjadi karena perdebatan. Ketidaksetujuan antara satu dengan yang lain gitu ya. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah itu bagaimana kalau kita menemukan itu ya sudah kita tinggalkan saja. Kenapa ditinggalkan? Ya tadi supaya satu hati kita tetap jernih, Betul. hati kita tetap tenang gitu dan kita juga akhirnya tidak ada rasa benci terhadap dia, ada rasa benci memusuhi, itu tidak. Nah, lebih baik itu ditinggalkan. Kalau memang konflik itu terjadi, saya yakin itu karena ada perdebatan tadi. Betul. Jadi Gitu. mengalah. Tapi kayak tadi Pak Ustadz nih, kalau dipukul ya jangan mengalah dong ya. Ya itu beda kalau itu Sesuai kasusnya. pokoknya ya. Makanya gini, Sesuai yang diajarkan Rasulullah tadi itu yang memukul itu diajarkan Rasul juga. Jangan kau kira kamu bersabar apabila pipi kamu dipukul, kemudian kasih lagi pipi yang kanan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Bersabar itu adalah menghindari sesuatu yang menjadi petaka bagi diri kita. Tadi konflik. Konflik itu kan petaka. Betul, jadi dihindari. Hindari. Ya. Agar tidak jadi dipukul teman-teman. Betul. Jangan kita, wah ini sabar. Nih, Sampai ke sabar rumah sakit lagi. sabar. Itu bukan sabar namanya. Udah Gitu. pasrah aja. Aduh. Bukan seperti itu Hati-hati ya. Makanya berarti ya. ilmu itu penting dipelajari. Iya benar-benar banget. Pak Misalkan ada yang memukul kita, kata Allah bersabar itu adalah menghindar. Menghindari. Kata Rasul Kalau dipukul, menghindar. menghindar aja. Itu bersabar juga. Oh, Kalau kita melawan dia, memukul juga, sama-sama ya. berarti kita tidak bersabar. Oke. Konflik juga jadinya Konflik ya. juga. Jadi memang Menghindar. sesuai ya Pak Ustadz ya, sesuai Kecuali dengan- kalau yang disyariatkan oleh Rasulullah. Gimana tuh Pak Ustadz? Contohnya kita disuruh perang, jihad. Iya. Oh, Membela itu kan ya. membela. Boleh itu. Boleh. Kita kalau mukul, kita balas pukul lagi kan itu perang jihad. Itu yang disyariatkan. Kalau kita sama muslim, mohon maaf. Sama muslim konflik, bertengkar, mohon maaf sekali. Sekarang terjadi itu di berita-berita ya. Aduh, benar nauzubillah banget sama nauzubidzalik. Istri ngapain suami, suami ngapain istri sehingga menghilangkan nyawa gitu ya. Lu Iya masalah. banyak banget ya Pak Ustadz ya. Itu berarti kita itu tidak tadi secara keilmuan. Sabar itu berarti hanya sekedar ya ucapan sesudah. Tidak dilakukan ya. Nah, hati-hati seperti itu ya. Jangan menyamaartikan tadi sabar itu pukul kiri kasih kanan. Jangan, hati-hati ya. Karena dalam ilmu itu ada ininya gitu. Jadi kalau misalkan mau membahas pun harus ada yang apa nih yang aku bela gitu kan. Betul. Seperti itu pemirsa. Sekarang nggak ke Yuda Gitu. lagi nih pemirsa. Oke, waduh ya Allah sabar Iya, banget iya, aku ya iya. pemirsa ya. Alhamdulillah, Nah oke, alhamdulillah. Pak Ustadz aku pengen tanya lagi nih Pak Ustadz. Tapi maaf ya Pak Ustadz, tenggorokan aku agak kurang enak ternyata nih. Ya. Maaf ya pemirsa ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Ustadz ya. Kira-kira bagaimanakah sifat sabar ini Pak Ustadz dapat membantu dalam menjaga kesehatan mental dan emosional nih Pak Ustadz? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Ya gimana tuh? Itu saya setuju tuh. Gini, Rasulullah SAW dalam hidupnya itu sudah teratur banget ya. Mm-mm. Ini satu contoh yang baik sekali. Rasul itu suka bangun 2/3 malam, gitu ya. Betul. Suka bangun 2/3 malam Rasul itu. Ternyata di sana itu 2/3 malam itu bisa mendidik mental seseorang itu ternyata semakin bagus. Wah, baru tahu aku. Ketika dia bangun tengah malam atau 2/3 malam lah mendekati subuh, dia sangat apa sih tadi rutinitas dilakukan gitu, itu akibatnya itu luar biasa gitu ya. Jadi lebih tenang mungkin ya Pak Betul. Nah Ustadz. itu ada cara betul kata tadi Yuda dikatakan bahwa itu akan menjadi pendidikan mental itu luar biasa. Berpengaruh. Betul, berpengaruh.
Cuma salah satu intinya tadi yang saya katakan. Ketika kita ingin menuju tadi pola pendidikan itu, yang paling gampang sekali tadi saya bilang itu rutinitas kehidupan kita dalam sehari-hari saja. Itu udah mendidik ya. Mendidik sholat, misalkan jam 2, ya pas adzan ya. Atau misalkan kita ada hal-hal rusuh gitu ya. Betul. Kita tinggal sebentar, misalkan yang penting dalam kaidah jam sholatnya masih diperbolehkan gitu ya. Tidak melanggar jam sholat, atau kita ketika nanti saum, kita saum gitu ya, menerima dengan keadaan, ya sudah jalankan saya seperti biasanya. Itu akan menciptakan tadi pola pendidikan mental kita lebih sehat, lebih baik gitu. Itu betul. Ternyata ngaruh banget ya. Ngaruh banget Betul. ke kesehatan mental dan emosional gitu ya. Ya. Benar. Lanjut Cuy, ada lagi yang mau ditanyain gak nih? Ada lagi tapi seperti biasa Ada yang mau lewat dulu ya? Betul. Waduh dasar ya ini yang mau lewat nih. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa guys, ternyata ada yang mau lewat dulu nih. Tapi nggak apa-apa guys, kalau mau lewat kita masih tetap membahas seputar sabar yang luar biasa nih maknanya. Betul. Tapi kita tunggu dulu setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. berkah.